What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, akhirnya gue balik lagi guys, ya kan. Akhirnya men, gue balik lagi di channel YouTube gue sendiri yang ngebahas tentang Liverpool pastinya teman-teman. Sebelumnya gue mohon maaf sekali kalau misalkan gue lama gak bikin video teman-teman. Ya, ya beberapa teman yang nanyain bang kapan bikin video lagi gitu kan di kolom komentar YouTube. Terus habis itu juga di Instagram ada beberapa teman-teman yang minta bahas ini itu, tapi gue belum bikin videonya. Baru sekarang gue mohon maaf sekali teman-teman ya. But kali ini gue kembali teman-teman, dan ini sudah adalah hari terakhir dari preseasonnya Liverpool gitu kan. Sekarang Osasuna lagi main lawan Liverpool di Anfield gitu kan, full crowd gitu. Ini adalah preseason terakhirnya Liverpool, dan habis ini kita akan memulai musim baru, musim 2021-2022 teman-teman, yes. Dan sebelum gue mulai pembahasan videonya, gue pengen ngomong sedikit sih kalau gue kayaknya akan berusaha, mumpung ini juga masih belum mengawali musim gitu kan. Maksudnya gue pengen berusaha ke kalian untuk gue bisa secara reguler membuat video selama satu musim penuh teman-teman. Jadi kalau kalian mau support gue, kalian mau menantikan update tentang Liverpool lainnya, mungkin orang Indonesia gitu yang bikin konten gitu kan, karena yang banyak bule gitu. Jadi kalian bisa bantu subscribe aja, atau kalian bisa like teman-teman. Like itu sangat membantu untuk algoritma YouTube untuk kita mengumpulkan teman-teman Liverpool di channel ini supaya kita bisa diskusi dan hangout bareng pastinya teman-teman ya. Jadi ya gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk selama satu musim ini. Kita akan melihat nanti di akhir musim Liverpool posisinya di mana dan channel ini berkembang menjadi seperti apa teman-teman. Oke? Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah kangen ke gua gitu ya. Aduh anjing banget kangen ya kan. Tapi mohon maaf gitu kalau rambut gua nih agak mengganggu sedikit teman-teman ya. Nggak usah diperhatikan teman-teman ya. Tapi hari ini gua seneng banget, gua sudah pakai jersey baru Liverpool nih ya kan, jersey home-nya Liverpool. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak sama jersey Liverpool yang baru musim ini gitu? Kalau gue pribadi, gue lebih suka jersey yang away yang warna putih, itu gokil men, tuh bagus banget. Yang merah ini juga bagus, kebetulan gue belinya juga ukurannya pas, jadi ya gue merasa oke lah. Tapi gue jatuh cinta sama yang warna putih, itu bagus sekali. Kalau kalian suka yang mana sama jersey Liverpool atau semuanya, kalian bisa drop di kolom komentar. Kita lihat mana yang lebih banyak, yang away harusnya ya. Tapi anyway, hari ini kita akan membahas preview tentang Liverpool gitu, tentang musim Liverpool. Prediksi gua gimana di selama musim baru nanti, kita bakalan ngebahas itu pastinya. Jadi teman-teman bisa langsung stay tune aja, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe pastinya. Alright, let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kalau kalian mau tahu, ini adalah sebenarnya lagi ada pertandingan Osasuna lawan Liverpool preseason yang gue tahu kalian juga pasti nonton gitu kan. Dan baru aja tadi Takumi Minamino bikin gol teman-teman ya. Jadi itu adalah gol kedua apa ketiga, harusnya ketiganya dia selama selama masa preseason ini gitu kan, which is tuh bagus banget buat Minamino, yang kita padahal sama-sama berpikir kayak ini, dan banyak banget rumor yang mengatakan kayak Minamino mau dijadiin tumbal untuk ini gitu, mau dijual ke sini mungkin segala macam. Tapi syukurlah gitu ya, perwakilan dari Asia gitu, perwakilan anjing, dia bisa bermain dengan cukup bagus menurut gua di preseason gitu. Kita membuka dengan Minamino, dan baru aja dia bikin golnya dia di Anfield yang full crowd, dan tuh pasti akan membuat suatu kelegaan gitu kan teman-teman di preseason terakhir, yang tentunya harusnya si Osasuna juga main dengan squad yang cukup oke gitu teman-teman. Alright, membahas tentang Minamino artinya kita membahas tentang pemain-pemain di bench gitu ya. Gue memandang musim baru Liverpool 2021-2022 ini akan menjadi musim yang sangat menantang buat Liverpool gitu ya. Kenapa? Karena menurut gue musim kemarin kita benar-benar bisa dibilang fail gitu kan. Fail, lu mau menyalahkan cedera pemain, lu mau menyalahkan banyak sekali ketidakberuntungan dan segala macam, itu bebas-bebas aja. Tapi yang jelas menurut gue musim kemarin itu sayang sekali. Untungnya kita diselamatkan dengan kita bisa masuk ke zona Liga Champions teman-teman ya. Jadi itu adalah satu poin positif yang kita bisa ambil dari musim kemarin gitu kan. Dan mengawali musim ini gitu, sebenarnya banyak banget hal positif yang terjadi di Liverpool sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir lagi ya. Yang pasti adalah kembalinya
pemain-pemain yang kita rindukan gitu kan. Ada Virgil van Dijk pastinya ya kan. Itu udahlah pokoknya gitu kan. Kita tuh berpikir kalau Virgil van Dijk datang, maksudnya balik lagi, udah bisa main lagi, Liverpool auto juara gitu. Nah, yang mau pengen gue tekankan di awal adalah lu jangan ngeset itu, karena kalau lu ngeset itu lu akan kecewa di akhir musim nanti, teman-teman gitu ya. Ketika ternyata hadirnya Van Dijk kembali tidak serta-merta langsung bisa mendongkrak performa Liverpool yang kayak auto juara nih kayak musim kemarin. Van Dijk soalnya kemarin gak main gitu. Lu gak bisa gitu men. Van Dijk sekeren-kerennya dia, segede-gede badannya dia, seskillful itu, lu bisa lihat sendiri waktu dia masuk gitu kan untuk pertama kali kembali bermain sama Joe Gomez yang kemarin itu waktu lawan apa ya, gue lupa itu. Anjing gue lupa, lu bisa drop di kolom komentar teman-teman. Itu digolin gitu kan, dan apa namanya dia one on one gitu. Terus habis itu dia tidak berhasil seperti Van Dijk yang kita semua pikirkan. Awal gue pikir tuh kayak bakalan kena gitu, ternyata nggak kena teman-teman. Lu tahu di detik.com langsung headline-nya Van Dijk comeback tapi malu-maluin gitu. Wah gila kata gue, malu-maluin pak bahasanya gitu. Ya artinya maksudnya dia butuh waktu. Van Dijk, Gomez itu adalah orang-orang yang masih butuh waktu untuk dia bisa kembali ke performa terbaiknya, dan menit bermain yang akan membuat semua itu terjadi. Latihan dan menit bermain yang akan membuat semua itu terjadi teman-teman. Dia bisa kembali ke peak performance-nya dia gitu teman-teman ya. Jadi lu jangan cepet-cepet langsung berharap besar gitu kan, maksud gua. Kita tetap harus di sini realistis. Jadi previewnya ini preview realistis teman-teman ya. Terus habis itu ada beberapa pemain yang kembali yang akhir musim kemarin udah sempat mulai balik, itu kayak Oxlade-Chamberlain. Gua nggak tahu desas-desusnya dia mau dijual ke sana ke sini, dia pengen pergi juga, tapi gua pikir harusnya dia enggak gitu kan. Terus ada si Minamino sendiri yang gua pikir juga bakalan dibuang, tapi ternyata dia, gue percaya sih kayaknya nanti bakal ada Piala Afrika kalau nggak salah, dan dia akan mempunyai peran yang penting karena di preseason ini dia salah satu pemain yang memberikan performa yang cukup baik gitu ya. Terlepas dari kayak dia tuh belum bener-bener bisa nyetel sama tim, tapi ya itulah yang dibutuhkan sama pemain lini depan gitu kan, yaitu bisa bikin gol gitu, karena itu akan menaikkan rasa confidence-nya dia gitu. Terus habis itu ada Kostas Tsimikas gitu kan, yang menurut gue selama preseason ini dia cukup impresif teman-teman. Terlebih baru kemarin banget gitu si Andy Robertson-nya cedera pak, dan kita belum tahu seberapa parah, tapi kita butuh banget pelapis. Dan untungnya Kostas Tsimikas diberikan waktu bermain yang menurut gue cukup gitu selama masa preseason ini, dan dia cukup oke gitu performanya gue rasa. Gimana menurut kalian? Kalian bisa drop di kolom komentar. Terus habis itu juga tren balik gitu kan, dia nggak main di timnas Inggris tapi tren balik, dan udah main juga di preseason. Dia harus menemukan sama seperti Van Dijk gitu kan, menemukan peak performance-nya lagi dengan latihan, dengan menit bermain yang cukup kayak gitu. Dan agak gendut gak sih? Agak gemuk ya, agak lebih berisi gitu tren gitu. Tren kan kayak lebih oke. Kalau agak lebih lean, lebih kurus, lebih misalnya langsing lah ya maksudnya ya, itu lebih oke gitu. Ini kayak agak kegendutan sih, tapi nggak tahu lah ya, mungkin dibikin lebih bulky biar lebih apa ya, maksudnya body balance-nya lebih bagus mungkin gitu. Terus apa ya, Ibrahima Konate teman-teman. Ibrahima Konate hadir di lini belakang. Harusnya itu bukan pemain yang apa ya, yang kaleng-kaleng gitu ya. Kalau kita ngelihat selama preseason ini gitu performanya dia, gue rasa Ibrahima Konate memberikan kesan awal yang cukup solid. Kita nggak bisa bilang dia langsung kayak impresif gitu kan ya. Kalau gue pribadi, gue nggak tahu kalian, kalau gue pribadi terus terang gue nggak terlalu banyak liatin dia. Gue lebih lihat ke Koulibaly gitu kan ya. Kalau Konate ini ya gue harap Konate ini bisa memberikan apa ya, booster di lini belakang Liverpool, persaingan yang lebih ketat. Karena sekarang di lini belakang puji Tuhannya adalah semuanya sehat pak. Jadi kita punya Joel Matip, kita punya Van Dijk, kita punya Joe Gomez, dan kita punya Ibrahima Konate. Kalau mau ditarik lagi kita masih punya Nathaniel Phillips. Kalau lu lihat di video gua yang bahas tentang siapa kira-kira apa namanya perkiraan squad Liverpool, gue masih percaya banget sama Nat Phillips gitu. Jadi gue masih berharap banget dia diberikan kesempatan untuk bermain gitu. Tapi feeling gue yang bakal ditandemin kalau seandainya semuanya fit,
yang akan dicoba pertama ya tetap Van Dijk dan Gomez sih kayaknya. Menurut gue Klopp kayak udah sedikit jatuh cinta sama duet tersebut gitu ya. Walaupun gue sebenarnya sama Gomez ini masih agak dakdikduk gitu kan. Gue lebih percaya sebenarnya Van Dijk sama Joel Matip sebenarnya sih kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya ngasih kesempatan ke Ibrahima Konate, udah dibeli juga gitu kan. Dan pastinya harusnya kita bisa appreciate Nat Phillips lebih gitu. Dan gue agak kaget waktu dia dibilang mau dijual ke Brighton anjing gitu. Maksud gue gila lu ngehargain orang dengan kayak gitu. Tapi di satu sisi Nat Phillips juga sadar, kayaknya Liverpool sendiri juga sadar bahwa dia tidak akan menjadi pilihan pertama kayaknya gitu kan di bawah asuhan Klopp ini. Jadi di usianya dia yang udah harusnya cukup matang gitu, dia harusnya di usia segini nih yang dalam satu musim itu kalau 38 pertandingan liga dia harus bisa main at least 25 sampai 30 pertandingan gitu, apalagi back gitu kan. Jadi gue bisa paham sih kalau seandainya dia pengen pindah gitu. Ya gue berharap Klopp bisa ngasih dia kesempatan bermain gitu ya. Gue nggak tahu sih. Ya tetap gimana pun yang terbaik adalah Liverpool yang utama gitu kan. Coba ya nanti kita lihat gitu siapa ternyata tandem yang akan cocok gitu di musim yang baru ini gitu, kita lihat ya. Dan kemungkinan beberapa pemain pasti dirotasi selama musim ini karena bakalan ada Piala FA, kemudian Capital One Cup itu kan, Piala Liga gitu, terus apalagi ada Piala Liga Champions gitu kan. Dan ya sebenarnya gue berharap banget gitu. Nah terus nih yang penting lagi gitu, kita mendapatkan booster juga lama rasa baru gitu dari Harvey Elliott teman-teman. Anjing gila tuh orang men. Harvey Elliott itu menurut gue dia kayak Sterling lah kira-kira gitu. Maksudnya dia tuh masih muda banget, dia tuh di bawah 20 tahun dan lu lihat kemampuannya kayak gitu. Gua rasa tingginya nggak jauh dari gua, tapi dia di sono di Anfield main kayak gitu bagus banget pak, ya kan? Dia pemain yang sangat muda, yang sangat sangat berbakat. Gue bilang dia kayak jago banget gitu, yang gimana? Gue bilang dia sangat berbakat dan dia layak minimal dimasukkan ke dalam bench gitu ya, minimal dimasukin ke dalam bench di liga di musim baru nanti gitu kan. Dikasih kesempatan dengan dia sudah dipinjemin sebelumnya ke Blackburn dan dia juga nggak terlalu maksudnya di Blackburn juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Dan gue harap dia bisa mendapatkan kesempatan untuk, ya kita lihat kemarin udah bagus banget pak gitu kan, si Harvey Elliott gitu selama preseason ini salah satu pemain yang dikasih waktu bermain cukup banyak gitu kan dan cukup menonjol gitu ya. Gua rasa dia layak diapresiasi, dikasih kesempatan lebih gitu di musim yang baru. Mungkin kita lawan tim yang agak peringkat bawah mungkin, atau enggak kita butuh pemain yang punya kecepatan gitu, kita bisa mainin dia gitu kan, instead of mungkin Oxlade-Chamberlain gitu karena dia sedikit lebih tua misalkan, kita nggak pernah tahu, atau ketika buntu misalkan rotasi nggak pernah tahu gitu. Misalkan di Liga Champions kita udah pasti lolos dari fase grup gitu, misalkan punya pertandingan sisa bisa dimainin juga, dikasih kesempatan jam terbang yang lebih gitu teman-teman. Terus habis itu pemain yang yang gua seneng lagi balik adalah tentu saja the skipper, the captain, Jordan Henderson ya kan. Jordan Henderson yang menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang kapten di timnas Inggris kemarin. Dia adalah salah satu dari 2 pemain kalau nggak salah yang tetap stay di lapangan untuk tetap gimana pun appreciate dan respect sama apa yang dicapai sama Italia karena dia udah juara Euro gitu teman-teman. Jadi terlepas dari skillnya dia, terlepas dari wibawanya dia, lu butuh sosok yang itulah kapten gitu. Dan gue tuh sedikit banyak ngerasa gue tahu kalau Henderson tuh seneng banget gitu. Nggak ada pemain yang ngebela negaranya terus nggak happy tuh, gue nggak yakin gitu, nggak mungkin ada gitu. Pasti semuanya happy dan semuanya passionate, semuanya semangat, bergairah gitu. Tapi ketika Henderson di Inggris dan Henderson di Liverpool, menurut gue Henderson yang berbeda men, tetap all out gitu kan. Cuman Henderson di Liverpool itu Henderson yang leader banget gitu, yang kayak Henderson Liverpool Henderson gitu. Maksud gue dia udah mulai punya aura-auranya Stevie G gitu, maksudnya yang mulai melekatnya tuh mulai ada gitu. Tinggal sayangnya kita ngelihat ini kontraknya belum ada, kayaknya bakalan dijual, dan FSG tuh anjing kalau sampai itu dijual, lu gila yang bener aja gitu kan. Maksudnya kayak Henderson anjing gitu, maksud gue kayak lu jual, lu nggak punya otak, itu kayak sama aja kayak kasus Messi gitu kalau sampai cabut gitu. Maksud gue Henderson belum sebesar Messi, gue paham gitu, tapi we love him gitu. Kayak kita
fans, kita cinta sama dia. Maksudnya kita suka dengan keberadaannya as a captain. Dia udah kadung jadi yang kita look up to gitu ya. Pemain-pemain juga mandang gitu ke Henderson gitu kan. Lu anjing kalau sampai jual Henderson, man. Maksud gua, gimana menurut kalian? Drop di kolom komentar, guys. Terus di lini serang di lini tengah dulu ya. Kita kehilangan sosok Gini Wijnaldum gitu. Gue kepengen banget sebenarnya kemarin itu ngerekrut Federico Chiesa. Chiesanya kemarin yang di Italia itu anjing jago bener pak orang itu. Cuman ditolak kawan-kawan. Tawaran 100 juta euro masih ditolak, sayang sekali. Mudah-mudahan kita bisa mencari penggantinya gitu kan. Saul Niguez atau siapa, banyak banget pemain gitu kan. Yang mudah-mudahan nanti Liverpool ini kan masih ada nih transfer window gitu, mudah-mudahan Liverpool bisa cari sosok gitu. Tapi sekarang bayangin aja seandainya kita tidak beli pemain gitu, Henderson balik, Fabinho udah sehat dan tidak perlu main sebagai back nih, dua orang nih kan sudah bisa main di posisi terbaiknya gitu. Kita punya Thiago Alcantara pak, Thiago Alcantara yang musim lalu, di akhir-akhir musim lalu gue tuh semakin sadar kayak anjing kalau yang main Curtis Jones kurang greget nih gitu, mendingan Thiago nih gitu. Gua udah ada feeling itu gitu. Jadi kita masih punya Thiago, kita masih punya James Milner, kita ya Curtis Jones gitu. Kita terus masih punya ya kita punya cukup banyak gitu pemain di lini tengah. Naby Keita salah satu pemain yang gak boleh dilupakan di preseason ini. Dia cukup oke juga di awal-awal bermain gitu kan. Jadi apa ya, overall kita sebenarnya itu di lini tengah ini cukup padat gitu. Cuman beberapa pemain yang musim lalu tidak perform, kita harapkan di musim ini bisa perform. Dan kalau pemain-pemain yang tidak perform itu musim ini bisa bagus, kita tuh kayak ya itu tadi, lama rasa baru. Nggak beli pemain tapi rasanya kayak kedatangan pemain baru gitu anjing. Dan gua harap ya itu sih sebenarnya, karena kita punya Naby Keita tuh skillful anjing. Naby Keita, terus kita punya yaitu tadi Thiago Alcantara di Bayern Munchen, di Barcelona gitu kan. Dia di timnas Spanyol juga Spanyol juga keren gitu, maksudnya ya harusnya bisa lah perform di musim ini. Dan kemarin gue ngeliat di terakhir itu waktu tayangan di Mola terakhir itu, gue lupa siapa gitu nama panditnya gitu, dia juga bilang, terus di Sky Sports juga bilang kalau Thiago Alcantara nih kayaknya musim depan bakalan jadi sosok penting nih di Liverpool gitu. Ya gue harap seperti itu sih gitu. Terus kita move on ke lini depan. Di lini depan front three kita ini menginjak tahun kelima. Trio Firmansyah akan bermain bersama gitu kan, Mane, Salah dan Firmino gitu. Kita akan melihat kematangan dari kelima orang ini seperti apa. Apakah ini masuk fase jenuh, apakah justru mereka akan kayak ngepam lagi gitu, anjing ngepam kayak di kripto, asik. Karena gue sangat berharap sama ketiga pemain ini, karena gue rasa mereka juga butuh penebusan karena musim lalu mereka nggak bisa perform yang sebagus yang mereka harapkan gitu kan, dan kebanyakan beberapa cedera, ganti-gantian juga, jadi nggak bisa. Dan masih ada Diogo Jota juga gitu kan. Diogo Jota juga di timnas Portugal kemarin juga cukup oke, dan gue harap dia bisa semakin oke gitu kan ke depannya di Liverpool. Ini musim keberapa? Kedua kalau nggak salah ya. Ini harusnya Diogo Jota bisa lebih nyetel lagi, apalagi kalau lu lihat di inside training, inside preseason di YouTube-nya Liverpool itu kelihatan kayak ada lomba tenis meja, waktu latihan juga have fun gitu. Gua harap keharmonisasiannya itu terbangun gitu kan di selama preseason ini, dan membuat mereka menyongsong musim baru ini lebih greget, lebih oke gitu. Gua harap gitu kan. Dan jangan lupakan kembali lagi Minamino tadi, dia masih ada teman-teman dan masih bisa diandalkan, diharapkan juga. Posisinya juga cukup versatile gitu kan, dia bisa ditaruh di pemain nomor 10 juga bisa kayaknya. Terus habis itu ya Harvey Elliott juga bisa taruh di depan gitu kan. Terus habis itu kita jangan lupa masih ada Lord Divock Origi anjing. Lord Divock Origi yang tidak terlihat, hanya kegagalan penaltinya saja yang terlihat di preseason ini. Tapi kita harapkan ya, gue nggak tahu sih, gue selalu taruh respect buat Origi dengan gol-gol pentingnya. Gue tuh selalu respect ya sama orang kayak Origi, sama Dejan Lovren gitu kan, Milner gitu. Gue selalu respect sama Alberto Moreno. Gue respect tuh sama orang-orang itu. Maksudnya yang at the end dia tuh tersisih, tapi sebenarnya kalau lu mau lihat dia lebih dalam, dia itu orang yang sebenarnya cinta banget sama Liverpool gitu maksud gue. Jadi gue berharap lebih gitu. Kalau mau ngomongin tentang kiper, sorry mundur belakang banget nih kiper gitu kan. Alisson udah balik gitu obviously. Dan ini hari ini dimainin Kelleher lawan Osasuna. Terus habis itu
Kita masih punya Adrian juga, jangan lupa. Dan kita tentunya punya Loris Karius. Ya Tuhan, tidak diberi kesempatan. Loris Karius, gue nggak tahu tuh masih punya masa depan apa enggak itu si anjing di Liverpool gitu kan. Ya gue berharap besar sih dari tim ini gitu kan, dari tim Liverpool di musim ini. Gue nggak tahu apakah akan mendatangkan pemain baru. Gue berharap iya, tapi kalaupun tidak, gue nggak ada masalah karena beberapa pemain kunci itu sudah kembali. Dan ada beberapa pemain yang mungkin musim lalu itu belum step up. Gua rasa musim ini mungkin mereka bisa mulai gitu kan, kayak Kostas Tsimikas, Minamino, Naby Keita, Harvey Elliott kembali juga gitu. Jadi gua berharap banget sama pemain-pemain ini bisa lebih perform, bisa dikasih kepercayaan tuh nggak disia-siain gitu kan teman-teman. Dan ya semoga mudah-mudahan dengan kembalinya semua pemain kita, semua juga bisa kembali ke posisinya masing-masing. Itu yang paling penting guys, itu yang paling penting. Kita nggak mau ngelihat Henderson sama Fabinho jadi back tengah Pepe, nggak masuk akal gitu kan maksudnya. Jadi gue berharap sekali dan Fabinho kemarin di Copa America gitu dia nggak dikasih kesempatan main yang cukup banyak, udah gila emang pelatihnya. Padahal Fabinho anjing gitu kan, gua rasa dia harus membuktikan kalau lu salah nggak ngasih gua main gitu. Dan pembuktiannya adalah di Liverpool musim ini gitu. Dan baru aja tadi dia bikin umpan manis banget buat Minamino untuk gol 1-0 pertama Liverpool versus Osasuna teman-teman. Jadi gua itu sebenarnya harapan gua dan menyongsong musimnya. Semua tim memperkuat diri. Manchester City udah nggak karu-karuan beli Jack Grealish, MU beli Varane, terus Chelsea mendatangkan Lukaku, Arsenal tetap jadi Arsenal, Spurs tetap jadi Spurs. Jadi ini udah makin gak masuk akal tim-tim lain gitu kan. Gue cuman berharap ya lu gak perlu maksain kita harus beli ini itu, gak beli apa-apa juga terus lu jadi kecewa dan pesimis. Jangan gitu kan, karena Liverpool itu secara tim sebenarnya cukup kuat. Dan yang jelek tuh kan benchnya. Dan ketika benchnya bisa perform di preseason ini, dan gue cukup seneng karena mereka diberi kesempatan yang banyak, kayak Naby Keita. Semua yang gue sebutin tuh pemain bench. Naby Keita, Takumi Minamino, Kostas Tsimikas, itu semua pemain-pemain yang berawal dari bench. Harvey Elliott pemain yang dipinjamkan. Jadi gue berharap sekali kalau mereka bisa perform gitu kan di musim ini, di musim yang baru. Jadi terus pemain-pemain intinya juga bisa bagus juga, tuh akan memberikan persaingan yang sangat sehat gitu. Dan mungkin bench kita bisa jadi lebih tebal secara kualitas karena naik gitu kualitasnya. Mudah-mudahan orangnya nggak usah diganti, nggak ada masalah. Lu masih punya James Milner anjing yang lu bisa jadiin kiper. Mungkin tuh orang tuh terlalu jago tuh di mana aja ya kan. Jadi itu kita masih ada Nico Williams pemain muda, terus Gordon juga masih ada Kane macam-macam. Jadi pemain-pemain akademi gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya di musim yang baru ini Liverpool bisa menunjukkan performa yang konsisten. Gue nggak minta aneh-aneh, gue cuma minta konsisten. Itu aja dulu. Sambil nanti kita lihat pertandingan demi pertandingan, kita akan melihat. Dan gue akan terus mengupdate ke kalian gimana tentang Liverpool di musim 2021-2022 teman-teman ya. Jadi optimis teman-teman, jangan pesimis dulu dengan sedikitnya pemain yang dibeli baru Ibrahima Konate gitu kan. Jangan pesimis gitu karena ada banyak sekali pemain dari squad yang kembali teman-teman, dan itu bisa memberikan booster yang luar biasa teman-teman. Oke? Dan gua minta ke kalian gitu, mungkin saat ini kalian belum bisa nobar gitu. Kalaupun kalian nobar, prokes pastinya. Dan kalau lu belum bisa nobar, tetap berapi-api men ya kan. Di musim yang baru kita harus menyongsong musim yang baru dengan lebih semangat gitu. Karena ini adalah ya semuanya start dari nol lagi. Lu mau kayak gimana, semua start dari nol. Dan mudah-mudahan Liverpool bisa ngegas terus dan gak kehabisan bensin sampai di akhir musim nanti pastinya ya. Gue akan terus mengupdate kalian, gue akan terus menjaga api kita supaya tetap membara teman-teman. Dan kalau video ini bisa sampai 100 like, gue kasih giveaway teman-teman ya. Jadi kalau lu suka sama video tentang Liverpool, lu bisa subscribe juga dan lu bisa bantu like. Kalau lu punya 10 akun, tolong dibantu ya, di 10-10-nya di like gitu, ditonton juga supaya algoritma YouTube membantu teman-teman. Dan kita akan melihat channel ini berkembang sampai seperti apa di akhir musim nanti gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa itu tadi like, share, komen. Komen tuh penting banget dengan semua yang gue omongin. Pandangan kalian tentang musim baru Liverpool seperti apa. Dan jangan lupa subscribe pastinya, nyalakan lonceng notifikasinya gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Stephen KW. I love you all and I'm back motherfucker. Bye bye.